Bapak, Ibu, Opa, Oma, para lansia GKI Cilacap. Sungguh senang saya dapat berjumpa lagi dalam persekutuan doa KUL di GKI Cilacap ini. Sebelum kita mulai, mari dengan penuh semangat, salam sehat untuk kita semua. Mari kita akan memulai persekutuan doa ini dengan bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang sangat mengasihi kami, yang sangat menyayangi kami, dengan penuh sukacita dan kerendahan hati kami datang menghadap-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu saat ini. Kami tahu akan keterbatasan kami dan kekurangan kami ya Tuhan. Karena itu kami mohon pertolongan-Mu. Curahkan Roh Kudus-Mu kepada kami. Setiap kami yang mau mendengar dan memahami firman-Mu itu ya Tuhan. Mampukanlah kami untuk mau mengerti, memahami, dan melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami mau serahkan persekutuan doa ini dari awal hingga pada akhirnya di dalam pimpinan-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, para lansia, mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-9 hingga yang ke-17. Begini firman Tuhan. Lembaga Alkitab memberi judul Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semua itu Kukatakan kepadamu supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintah-Ku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikian firman Tuhan yang telah kita baca dan dengar bersama-sama. Nas yang akan kita renungkan bersama-sama yaitu yang terambil dari Yohanes 15 ayatnya yang ke-16. Begini. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu
supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Bapak, Ibu, para oma yang kami kasihi, renungan kali ini diberi judul atau tema Tuhan memilih dengan tepat. Soal pilih memilih, saya kira Bapak Ibu tentu sudah paham. Memilih adalah hal yang sudah biasa kita lakukan. Apakah hari ini para ibu-ibu tentu pasti memikirkan kita mau masak apa hari ini, mau makan apa, itu juga pilihan. Terlebih saat ini banyak orang berpikir pulang mudik atau tidak ya, itu juga pilihan. Karena ada risiko memilih ini apa memilih itu. Ini lagi sedang rame-ramenya orang berpikir memilih, enggak pulang gimana, pulang juga bagaimana. Karena pemerintah telah meminta kepada kita semua untuk tidak mudik. Tapi rasa kangen itu juga seringkali melanda kehidupan kita. Kita ingin melihat, bertemu dengan sanak saudara, dengan orang tua kita. Itu juga pilihan. Tapi ada sesuatu yang tidak dapat kita pilih. Contoh, kita tidak bisa memilih untuk dilahirkan di mana? Di negara Eropa atau dengan siapa? Dengan anak raja contohnya. Kita tidak bisa menentukan memilih itu. Kita tidak bisa memilih kita mau dilahirkan dengan suku apa, di daerah mana, tidak bisa. Itu semuanya adalah Tuhan yang menentukan. Kita tidak bisa memilih untuk apa kita dilahirkan. Tetapi yang kita tahu, Tuhan pasti memilih yang terbaik bagi kita. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan sekarang memilih kita untuk menjadi sahabatnya. Mengapa? Apakah kita orang yang istimewa? Orang tidak cacat? Orang yang sempurna? Enggak juga gitulah saya kira. Tuhan mau memilih kita karena begitu kasihnya kepada kita, kasih sayang Tuhan kepada kita, maka Dia mau memilih. Dari awal penciptaan, Tuhan memilih kita, menciptakan kita serupa dan segambar dengannya. Berarti kita suci di hadapan Tuhan. Kita diciptakan semua barang-barang, tumbuh-tumbuhan, hewan dan sebagainya sudah ada. Coba bayangkan, kalau itu belum tersedia, belum diciptakan Tuhan, kita gimana? Bukankah kita tinggal enaknya saja, menikmati hasil ciptaan Tuhan? Tetapi sayang sekali, kasih sayang Tuhan kita tidak sambut dengan baik. Larangan Tuhan untuk memakan buah yang terlarang itu kita abaikan. Kita mendengarkan bisikan-bisikan iblis yang mengatakan, kamu mungkin salah dengar. Kalau kamu makan buah itu, maka kamu menjadi mengetahui segala-galanya.
Karena godaan itulah, karena keinginan kita bisa tahu semuanya, kita mau memakannya. Tapi setelah kita makan, apa yang kita perbuat? Apa yang diperbuat Adam? Dia tidak menghampiri Tuhan, minta pengampunan, malah dia lari bersembunyi. Ini Tuhan sangat mencintai kita. Dia tidak kecewa, bahkan dia mencari Adam. Katanya, Adam, Adam, di manakah kau? Itu menunjukkan cinta kasih yang luar biasa kepada umatnya, kepada kita. Walaupun kita telah mengecewakan Tuhan, kita tidak sempurna, tapi Tuhan tetap mengasihinya. Dia mencarinya. Bahkan Tuhan menjadikan kita seperti biji matanya. Dia menjagai kita begitu hebatnya. Itulah cinta kasih Tuhan kepada kita. Dia mau menjadi sahabat kepada kita. Bukan karena kita sempurna, tapi karena cinta kasih yang luar biasa terhadap kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sekarang Tuhan telah mengulurkan tangannya kepada kita. Maukah kita menyambut uluran tangannya itu? Bila kita mau menyambut uluran tangannya, maka kita menjadi sahabat Tuhan. Yang luar biasanya dia mau mengasihi kita. Marilah introspeksi diri kita masing-masing. Bukankah ini menjadi suatu hal yang luar biasa yang kita terima? Anugerah yang luar biasa, bahkan kita merasa tersanjung. Allah yang maha suci itu mau merendahkan dirinya, mau bersahabat dengan kita. Mari kita sambut kasih Tuhan yang luar biasa itu, dan kita mau menjadi sahabatnya. Menjadi sahabat Tuhan, tentunya kita mau menjalankan perintah-perintahnya. Luar biasa sekali. Bahkan bukan saja kita dijadikan menjadi sahabat, kita juga dijanjikan akan memperoleh menjadi ahli warisnya. Bahkan kita diberi hak untuk menjadikan kita anak-anaknya. Dan kita boleh menyebut Allah yang maha kasih, maha besar dan maha mulia itu, kita boleh menyebutnya sebagai Bapa. Luar biasa sekali kasih Tuhan kepada kita. Menjalankan perintahnya, menjadi sahabat, yaitu dengan saling mengasihi. Saling mengasihi kepada sesama kita, saling mengasihi kepada orang-orang sekitar kita. Bahkan kita harus saling mengasihi kepada orang yang bukan seiman dengan kita, sehingga orang tahu bahwa kita adalah murid-murid Yesus, sehingga orang-orang tahu bahwa kita adalah pengikut-pengikut Yesus yang lebih dahulu mengasihi kita. Dan kasih Tuhan yang kita peroleh itu wajib kita berikan kepada yang lain. Menjalankan kasih tidak semudah yang kita ucapkan. Karena sering kali kita mengasihi kepada orang-orang yang mengasihi kita, seolah-olah kita meminta orang itu lebih dulu mengasihi kita, lebih dulu memperhatikan kita, barulah kita mau mengasihi dia.
kepada orang-orang yang menjauhi kita, kepada orang-orang yang memusuhi kita. Sanggupkah kita mengasihinya? Melupakan segala kesalahan-kesalahannya. Seperti Tuhan kita juga melupakan segala dosa-dosa kita. Tuhan kita tidak mengasihi orang-orang yang baik tok, orang-orang yang suka beribadah tok, tetapi Tuhan juga mau orang-orang yang memusuhinya, dia juga mau mengampuninya. Contoh waktu di kayu salib, luar biasa, saya sangat kagum akan itu. Bayangkan, dia tersiksa, dihina, dipukul, ditempeling dan sebagainya. Ucapan yang luar biasa terjadi di situ. Bukan dia hanya mengajari, tapi juga melakukan. Bapa, ampunilah dia, karena dia tidak tahu apa yang telah diperbuatnya. Inilah yang menunjukkan bahwa Allah yang kita sembah, Yesus Kristus, bukan hanya mengajari tok, tapi melakukan apa yang diajarkannya pada kita. Luar biasa Tuhan kita. Kita tidak salah pilih menjadi orang Kristen, karena yang kita panuti bukan hanya guru, tapi yang mengajarkan stok, tapi dia juga memberi teladan bagaimana dapat kita melakukan. Memang sulit perintah Tuhan untuk saling mengasihi, terutama kepada musuh-musuh kita. Tetapi itu bukan mustahil, karena Yesus juga telah memberi contoh bagaimana luar biasanya siksaan yang dia hadapi, tapi dia masih dapat melakukannya. Inilah luar biasanya Tuhan yang kita sembah. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, mengasihi adalah mutlak kita lakukan kepada anak cucu kita, kepada tetangga kita, kepada siapapun kita yang kita jumpai. Hendaklah kasih itu bisa kita tampakkan di dalam perbuatan kita, di dalam perkataan kita. Marilah kita saling bergandengan tangan, baik terhadap rekan-rekan sejamaat kita, kepada orang lain, kepada orang-orang yang sekitarnya. Contoh yang paling mutlak, mungkin Bapak Ibu pernah melihat, mendengar, atau membuka YouTube, itu menghujat kita. Bagaimana yang bilang di salib itu ada roh-roh. Nah, apakah orang-orang kita, umat-umat Kristen, rekan-rekan PGI dan sebagainya, beramai-ramai mengutuk dia, membenci dia? Tidak. Itulah ya, di dalam keorganisasian aja tidak ada yang membalas mereka dengan perkataan-perkataan yang mengutuk mereka. Sebab Tuhan Allah dalam Roma mengatakan, biarlah hukuman itu menjadi hakku. Hukuman menjadi haknya Tuhan yang menghukum, bukan kita. Kita hanya berhak mengasihi kepada mereka, tidak berhak menghukum mereka, walaupun mereka menyakiti kita. Bahkan Yesus mengatakan, doakanlah musuhmu. Sangat-sangat sulit, saya akui sangat-sangat sulit. Kita bisa saja, sudah, saya ampuni mereka. Tapi kadang-kadang terlintas mengingat ya. Itulah manusia. Saya juga sering itu, sudahlah, saya ampuni. Tapi yang sangat-sangat membekas kadang-kadang teringat juga itu. Apakah kita kurang sepenuhnya mengampuni?
Wah, saya tidak tahu. Saya juga pernah melakukan itu ya. Saya jujur pernah. Karena yang melakukan itu apalagi orangnya sendiri. Saya ngalami itu. Saya itu berapa lama itu sakit hati karena yang menyakiti saya adalah orang yang kita kenal baik. Tapi sekarang saya sudah bisa melupakannya. Saya mengampuninya. Tapi kalau orang nyinggung-nyinggung sedikit, lalu saya jadi teringat gitu loh. Tapi saya sudah tidak sama sekali. Karena sudah sekian lama, mungkin dia juga sudah almarhum, rugi saya kalau terus-terus melupakannya. Sekali lagi, memang tidak gampang. Kadang-kadang kita bisa mengampuni, tapi sangat sulit untuk melupakannya. Apalagi luka itu sudah sangat mendalam. Tapi serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Karena Tuhan Maha tahu dan sangat mengasihi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab yang kita baca tadi, 2 kali Yesus memerintahkan kepada kita, kalau kamu jadi sahabatku, kasihlah. Perintah kasih itu 2 kali diucapkan Tuhan dalam satu bacaan kita tadi. Berarti tekanan mengasihi ada di situ. Karena kasih mengasihi adalah hal yang penting yang harus kita lakukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita coba membuka dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-18. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-18, begini firman Tuhan. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi mengasihi bukan dengan perkataan, bukan dengan lidah, tetapi dengan perbuatan. Dipercuma kalau kita bicara panjang lebar kasih, tetapi kita tidak bisa melakukan dengan perbuatan kita. Semoga dengan pertolongan Roh Kudus, perintah Tuhan untuk saling mengasihi dapat kita laksanakan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Mari berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Tuhan yang memelihara kehidupan kita, Tuhan yang menjagainya dan mengasihi kami. Tuhan juga ingin kami lakukan kasih yang kami terima dari Tuhan itu, untuk kami bagi-bagikan kepada orang-orang sekitar kami. Bukan hanya dengan perkataan, tapi dengan perbuatan-perbuatan yang kami lakukan yang menunjukkan kasih kepada orang-orang sekitar kami. Dan mampukanlah kami juga dapat mengasihi orang-orang yang membenci kami dengan tulus hati, dengan sukacita ya Tuhan. Biarlah dengan tuntunan Tuhan kami dapat betul-betul mengasihi kepada orang-orang, bukan hanya yang mengasihi kami, tetapi kepada orang-orang yang membenci kami. Dengan tuntunan Tuhan, kami yakin kami dapat melakukannya ya Tuhan. Sungguh kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau ya Tuhan.
yang bukan hanya saja mengajarkan kepada kami, tetapi memberikan teladan contoh-contoh yang harus kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami juga ingin berdoa bagi anak cucu kami. Mampukan kami juga sebagai orang tua dapat memberikan teladan yang baik kepada anak cucu dan kepada menantu kami maupun kepada orang-orang sekitar kami ya Tuhan. Sehingga mereka tahu bahwa kami adalah keluarga-keluarga Kristen yang dapat menjalani perintah-perintah Tuhan. Itu juga karena kasih-Mu ya Tuhan. Mampukanlah kami juga untuk menjadi kitab yang terbuka, yang dibaca orang-orang sekitar kami, dan serta memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Untuk itu kami mohon tuntunan Tuhan setiap saat agar kami mampu melakukannya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak cucu kami yang belum mempunyai teman hidup. Biarlah tangan Tuhan menuntutnya. Biarlah Tuhan anak cucu kami, cucu-cucu kami dapat memberikan pilihan hidupnya, teman hidupnya sesuai dengan kehendak-Mu, dengan memakai pikiran dan perasaannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan doa ini dan juga seluruh keluarga kami di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami telah berdoa, mengucap syukur dan memohon. Amin. Demikian persekutuan doa ini selesai. Kiranya tetap semangat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati. Amin.